Halo teman-teman dimanapun berada. Sobat-sobat wartawan Injil, saya membuat video ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak video ini, kalau ada tahu informasi yang saya butuhkan, tolong ditulis ya di kolom komentar. Nah, informasi yang saya butuhkan adalah saya membutuhkan seorang yang khususnya beragama Islam yang suka membahas titik temu atau kalimatun sawa dan persahabatan hubungan antara Islam dan Kristen, atau orang yang beragama Islam yang lebih suka membahas persahabatan titik temu antara Al-Quran dengan Alkitab atau Bible, dan bukan yang suka membahas perbedaan-perbedaannya, ya. Karena dari sebagian besar, mungkin bisa dibilang 95 atau 98% mungkin ya, channel-channel YouTube yang pernah saya tonton, jadi mungkin masih ada 2 atau 3% yang belum saya tonton ya. Tapi dari semua yang pernah saya tonton, khususnya ya channel YouTube dari Indonesia terkait dengan membahas agama Islam dan Kristen, hampir bisa dibilang 90%, mungkin 99%, selalu lebih suka membahas tentang perbedaan, bahkan konflik dan pertikaian. Ya. Jadi channel-channel yang mengatasnamakan Islam biasanya ketika membahas Bible atau Alkitab atau Kristen lebih suka membahas kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan Kristen dan Bible. Kekeliruan-kekeliruan Bible gitu. Nah, begitupun sebaliknya. Orang-orang yang mengaku pengikut Bible atau pengikut Alkitab ketika membahas Al-Quran dan Islam, sebagian besar lebih suka mencari-cari atau membicarakan kekeliruan-kekeliruan. Salahnya Al-Quran, kesalahan Islam, ya, hal-hal semacam itu. Terlebih lagi, ketambahan dengan banyaknya juga channel-channel YouTube dari orang-orang yang mengaku mantan. Seperti mantan tapi sakit hati gitu ceritanya ya. Jadi yang ngaku mantan Islam, masuk Kristen, kemudian lebih suka menjelek-jelekan Al-Quran, Islam, Nabi Muhammad. Begitupun yang mantan masuk Islam, ya. Mantan Kristen masuk Islam. Yang tadi pertama, mantan Islam masuk Kristen. Saya tidak ngerti emangnya Islam dan Kristen itu apa, kok bisa dimasuki, dikeluarin, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Apa kayak warung aja. Nah, yang ngaku mantan Islam juga gitu. Membicarakan Al-Quran, Nabi Muhammad, Islam, yang dibahas itu jelek-jeleknya, keburukannya. Dan biasanya memang channel-channel yang seperti ini, wih, peminatnya banyak. Kadang ditonton puluhan ribu, bahkan ratusan ribu penontonnya ya. Karena memang ternyata manusia kebanyakan ya, memang lebih suka membahas tentang perselisihan, konflik, dan pertikaian. Jadi kalau kelompok saya benar dan kelompok lain salah, hore, seneng gitu ya. Yang mantan ngaku Kristen, mantan pendeta, mantan Kristen masuk Islam, wih, jelek-jelekin Kristen, banyak pendukungnya. Sebaliknya juga gitu, yang ngaku mantan Islam masuk Kristen, jadi beragama Kristen, terus jelek-jelekin Al-Quran, jelek-jelekin Nabi Muhammad, jelek-jelekin Islam, banyak pendukungnya, ratusan ribu, bahkan dapat duit, dapat uang, dapat sumbangan, dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabatku, mungkin sebagian dari Anda, sebagian besar senang dengan channel-channel seperti itu ya, sehingga channel-channel seperti itu rame. Tapi kalau ada di antara Anda yang mungkin sespirit, satu roh, satu semangat dengan saya, yaitu lebih suka membahas tentang persahabatan, titik temu, dan kalimatun sawanya antara
Bible dengan Al-Quran. Tolong kalau ada yang tahu informasinya, saya diberitahu. Ya, siapa orang dari pihak beragama Islam yang suka membahas titik temu persahabatan antara Al-Quran dengan Bible, tolong saya diberi informasinya ya. Saya ingin membuat suatu perbincangan dialog. Saya ingin dalam tanda kutip, ingin secara positif memprovokasi ini. Masyarakat Indonesia yang masih berhati nurani harus diprovokasi supaya cinta damai. Ya. Jadi lebih suka membahas titik temunya, persahabatannya. Sebagaimana saya baca di dalam hadis, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sangat dekat dengan rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Dan juga konon dari beberapa kisah yang bisa dipercaya, istri pertamanya yaitu Siti Khadijah juga berasal dari keluarga Nasrani. Juga di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dekat dengan orang-orang Nasrani juga. Nah, semangat-semangat seperti itu jarang saya temui. Saya belum tahu ya, mungkin ada sih channel YouTube yang membahas itu, tapi sejauh ini saya belum pernah ketemu. Yang lebih banyak saya lihat atau saya temui adalah channel YouTube yang suka memprovokasi untuk bermusuhan. Pinter-pinteran, hebat-hebatan, mengadu antara agama Islam lebih hebat dari Kristen, Kristen lebih hebat dari Islam. Intinya gitu aja ya. Dan saya tahu betul bahwa sebenarnya anak-anak muda sudah banyak yang jenuh dengan hal-hal seperti itu. Sehingga sebagian dari mereka memutuskan keluar dari agama. Mereka memilih menjadi ateis, agnostik, atau sebagian menjadi spiritualis. Karena sudah muak ya, dengan klaim-klaim merasa paling benar, merasa paling hebat, baik yang ngaku Islam maupun yang ngaku Kristen. Nah, oleh karena itu saya memberikan sebuah tawaran, saya memberikan sebuah cahaya ya, bahwa sebenarnya ada juga, bahkan banyak ya, meskipun mungkin di sosial media sangat sedikit yang tampil, tapi sebenarnya ada banyak orang yang jiwanya, hatinya terpanggil juga untuk membahas tentang titik temu atau kalimatun sawa, titik persahabatan antara dua agama yang mengaku Ibrahimik, agama yang sama-sama meneruskan iman Ibrahim ini, yaitu Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin, Islam yang betul-betul cinta damai, benar-benar mengajarkan ingin merangkul dunia ya, betul-betul ingin menyampaikan Islam yang indah, bukan yang sedikit-sedikit kopar kafir, kopar kafir, kopar kafir ya, bukan yang begitu ya. Dari sisi Kristen juga begitu, meskipun tidak nampak banyak di media sosial, tetapi di dunia nyata sebenarnya banyak ya kelompok atau orang-orang Kristen yang juga suka mempelajari kitab suci Al-Quran dan mendapatkan titik temunya. Nah, sahabat-sahabatku, jika ada di antara aktivis YouTuber ya yang juga suka membahas titik temu atau kalimatun sawa itu, tolong kalau ada dari pihak agama Islam, tolong saya diberitahu ya. Itu aja sih saya buat video ini. Intinya adalah, sekali lagi saya ingin memprovokasi secara positif rakyat Nusantara Jaya, rakyat berdasar Pancasila ini, supaya terjadi jalinan persahabatan, persaudaraan yang betul-betul. Jadi bukan hanya hubungan Islam Kristen bersahabat secara hahaha, gotong royong bersama-sama mengatasi masalah banjir, masalah corona, bersama-sama bergotong royong, bekerja sama mengatasi bencana alam. Bukan itu saja. Tapi yang lebih daripada itu, yang bisa menyadari bahwa secara teologis
Ya, jadi secara teologis, secara mendasar, secara iman, betul-betul bisa jadi seperti hubungan antara Nabi Muhammad dengan pendeta-pendeta Nasrani di zamannya. Ya, betul-betul bersahabat, secara teologis memiliki sesembahan yang sama, prinsip-prinsip dasar ajaran intinya juga sama, kabar gembira yang dikabarkan kepada umat manusia juga intinya sama. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengajak seseorang sebenarnya yang juga aktivis YouTube untuk membahas tentang hal ini, tentang titik temu antara Islam dan Kristen, kalimatun sawa, titik persahabatan antara Al-Quran dengan Bible. Katanya mau, tapi sudah hampir 2 bulan sampai sekarang kok belum jadi ya. Mungkin berubah pikiran atau bagaimana, entahlah. Tapi sekali lagi kalau ada teman, sahabat yang tahu siapa orangnya, gerangan, dari yang beragama Islam, dari kota organisasi Islam, yang mau membahas titik temu ini, harap saya dihubungi ya. Saya diberitahu. Oke sahabat-sahabat, sekian aja nih. Ini video ini sifatnya sebagai pemberitahuan dan juga permohonan informasi. Sekali lagi, terima kasih banyak buat siapapun yang memperhatikan channel ini dan juga mau membagikan informasi ini mungkin kepada teman atau rekan, sehingga suatu saat nanti harapan saya ini bisa terlaksana. Ada sebuah channel yang berisi video, mungkin bukan sebuah, nanti bisa bikin 2 atau 3 seri, jadi beberapa video yang membahas dialog dari sisi Kristen saya, dari sisi orang beragama Islam siapa, si A misalkan, dimana saya akan membuktikan ayat-ayat Bible yang selaras senada dengan ayat-ayat Al-Quran, dan orang itu juga akan membuktikan ayat-ayat Al-Quran yang senada selaras dengan ayat-ayat Bible, sehingga betul-betul bisa terjadi persahabatan, persaudaraan secara teologis, secara mendasar betul. Bukan cuman lip service, bukan cuman sebuah jargon-jargon bersaudara dalam kebangsaan, bukan hanya itu, tapi betul-betul sadar bahwa kita semua berasal dari ciptaan dari Allah atau sesembahan yang satu, yaitu Sang Maha Pencipta, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang juga disebut sebagai Robil Alamin, ya, tuannya semesta alam, bukan cuman Robil Muslimin atau Robil Mukminin, ya, tapi tuannya seluruh dunia. Oke sahabat-sahabat, demikian aja video kali ini. Terima kasih sekali lagi buat siapapun yang pay attention in this channel, in this video, and also in all of my videos in this channel. Wartawan Injil untuk Indonesia dan Nusantara, serta seluruh dunia. Shalom, salam sejahtera.